Oke ya teman-teman, nih kita lanjutkan nih. Ini sekarang kita cek untuk memastikan di bagian filter olinya tidak tersumbat gitu ya. Ini untuk video sebelumnya, yaitu pembongkaran di bagian boring dan head, pemasangan gitu ya, pemasangan dan komponen-komponen yang ada di bagian boring dan di bagian head. Tuh, tinggal lihat di kolom deskripsi, linknya sudah kita cantumkan. Tinggal klik langsung masuk ke proses pemasangan boring dan komponen-komponen yang ada di bagian boring, pemasangan head dan komponen-komponen yang ada di bagian head gitu. Berikut penyetelan klep dan sebagainya. Nah sekarang kalau pengen jelasnya teman-teman, sebelumnya nih pergantian apa, perbaikan apa kok bisa sampai dibongkar di bagian boring dan di bagian head. Nah simak aja videonya dari awal. Ini udah part keempat kayaknya, ini part 1, part 2, part 3, sekarang part 4. Ini untuk memastikan di bagian area kopling filter olinya tidak tersumbat gitu. Dan juga penggantian di bagian sini nih, seal selaan gitu. Sekalian ganti oli, packing koplingnya gitu. Ya dicek. Dan untuk sebelah sananya nanti bongkar magnet, pergantian seal magnet dan sebagainya karena ada kebocoran di bagian sana gitu. Kalau untuk di bagian area kopling di bagian sini, kampas ganda, kampas koplingnya tidak perlu diganti gitu, cuman memastikan filter oli saja gitu. Sekalian dibersihkan. Aku bermimpi tentang masa depan bersamamu. Nih ini kalau nggak dilem di bagian packing magnetnya, di bagian koplingnya, packingnya, ini diinjak gigi aja dia langsung kebuka gitu. Tapi kalau dilem ini harus dipukul dari sebelah sana. Karena di bagian bak kopling sebelah sini, ya, ini ada bibir yang fungsinya untuk pukul. Ini keras banget nih, padahal bautnya udah kena semua. Olinya hitam banget. Nah ini lah buka lagi. 14. Aku bermimpi. Ya. Packingnya rusak. Sekarang kita lihat nih. Tuh kan. Nah. Nih, kan ini penting sekali teman-teman nih. Ini perbaikan, aduh. Ini walaupun Anda perbaiki beberapa kali di bagian area boring dan di bagian head, kalau di bagian sini ini tidak diperhatikan, Anda akan sia-sia, percuma. Akan percuma bongkar di bagian boring dan di bagian head, dan pergantian komponen yang ada di bagian boring dan di bagian head. Misalkan boring dilemer, piston diganti,
Kalau di bagian sini tersumbat percuma, ya. Nantinya pelumasan ke bagian piston dan ke bagian boring ini tidak maksimal, bahkan bisa mengakibatkan tidak sama sekali terlumasi oleh oli. Dan yang kedua, di bagian rocker arm dan di bagian rocker as, di bagian klep, komponen yang ada di bagian klep mau Anda ganti beberapa kali pun kalau di bagian sini tidak diperhatikan akan percuma. Oke, akan percuma. Dia akan kegerus, akan rusak lagi. Ya, percuma. Sia-sia Anda berjuang bongkar mesin. Kalau di bagian sini tidak diperhatikan percuma. Ya. Dan juga di bagian kruk as atau di bagian konrod, ya, di bagian setang seher, mau Anda ganti beberapa kali pun di bagian setang, kalau di bagian sini tersumbat percuma. Ya, akan cepat rusak, akan mengakibatkan, akan berpotensi menjadi cepat rusak di bagian setang sehernya. Oke. Karena nih, ya, pada dasarnya nih, ini oli sebelum bersirkulasi ke bagian komponen yang seharusnya terlumasi oleh oli, dia akan melewati ini dulu. Ya, kalau di bagian sini tersumbat, jangankan oli naik ke bagian komponen yang seharusnya terlumasi, pompa oli aja akan kesusahan untuk menghisapnya, gitu, karena di bagian sini tersumbat. Karena pada dasarnya sebelum oli naik ke bagian pompa oli ini akan terhalangi oleh ini dulu, penyaringan. Ya, sebelum oli naik ke bagian pompa oli dan sebagainya. Kalau di bagian sini mampet, apa yang dihisap, ya, akan mampet. Nih. Nah, sekarang ini jalur oli yang masuk ke bagian kruk as nih. Ini dari sini, dari pompa oli dia ke sini, sebagian nanti masuk ke bagian, nah, ke sini. Sebagian dia masuk ke bagian sini, ke sumpit, masuk ke bagian head, ke bagian rocker arm, menyirami ke bagian rocker arm, dan sebagian ke sini, set, masuk ke sini. Nah, sini, set, masuk ke lubang sini. Nanti dia akan melumasi ke bagian kampas ganda, ke bagian one way-nya nanti melumasi, ya. Dan juga sebagian melumasi ke bagian kruk as, ke bagian sana. Kalau misalkan di sini tersumbat, oli tidak akan bisa naik ke sini, tidak akan naik ke sini, tidak akan naik ke sini, sehingga, ya, pelumasan ke bagian sana, ke bagian bearing big end tidak terlumasi. Nantinya gesekan antara besi dengan besi, dia akan mengikis, akan rusak, akan cepat oblak, berisik lagi mesinnya. Dan juga ke bagian kampas ganda, ke bagian area sini akan cepat macet, ya. Dan berpotensi akan cepat hangus ke bagian kampas ganda karena tidak terlumasi oleh oli, gitu. Karena pelumasan di bagian kampas ganda juga, ini dari sini sebagian, dari belakang lonceng di bagian sini sebagian. Di sini ada bolong nih, bolong kecil-kecil, ada 3 biji kalau nggak salah. Dia akan masuk juga ke bagian dalam, akan melumasi oli, akan melumasi komponen yang ada di bagian sproket dengan oli yang dari sini dan dari sini masuk. Oke, sudah jelas, ya. Nah, sekarang ini dibersihkan. Set. Harus bersih kayak gini, no, ya, plong, harus plong. Nah, nanti kita bersihkan secara maksimal lagi. Nah, ini beda. Kenapa ini di bagian sini nggak terkena pelumasan? Beda dengan motor-motor Yamaha, motor Pega ZR, Jupiter Jet dan sebagainya. Dari pompa oli ini masuk ke sini, terus bercabang masuk ke bagian kopling, melumasi di bagian area kopling, melumasi hose kopling, melumasi kampas kopling, melumasi kaki 4 dan lawan kaki 4-nya, dan melumasi di bagian plat geseknya, plat kopling, ya. Nah, untuk jenis motor ini beda, teman-teman.
Beda dengan motor-motor yang terkena suplai pelumas yang dari sini, set oli masuk ke sini. Ini tidak ada. Nah, ini udah dilengkapi model kayak gini nih, tampungan oli, ya. Sehingga di bagian sini ini tidak akan mungkin kering di bagian sini. Saat mesin berputar ini akan bak tampungan oli akan terisi oli lagi, sehingga pelumasan di bagian kampas kopling ini selalu maksimal karena terendam segini nih oleh tampungan oli. Ya, terendam. Makanya jarang sekali terjadi kerusakan di bagian kampas kopling atau gosong di bagian kampas kopling untuk jenis motor Supra 100, Legenda, Grand, Supra Pit New, Pit S, Pit X, ya, dan sejenisnya. Jarang terjadi kasus adanya gosong di bagian kampas kopling. Karena pelumasan di bagian kampas kopling ini akurat sekali nih, pakai tampungan kayak gini. Ya, kalau motor Pega, Jupiter Jet dan sebagainya, ini mengandalkan dari pompoli aja. Kalau misalkan ada yang tersumbat di bagian lubang sirkulasi oli, udah hancur, akan cepat gosong di bagian kampas koplingnya, gitu. Dan kaki empatnya akan cepat rusak juga. Oke. Apalagi yang ada sealnya di bagian sini nih, di bagian bak kopling untuk jenis motor Yamaha itu menggunakan seal semua di bagian sininya, bagian sini dan di bagian sini nih ada bak kopling. Kalau misalkan sobek di bagian sini, nanti oli jangankan masuk ke bagian sini, dia akan terputus jalannya di sini. Ya, kalau sobek di bagian sini, sealnya untuk motor Yamaha, jangankan naik ke bagian head, ya nggak bakalan naik. Karena putus di tengah jalan, olinya ke sini, masuk dari sini, keluar ke sini lagi, jadi nggak ada tekanan untuk masuk ke bagian atas gitu, ke bagian sini, ke bagian head. Ya. Kalau untuk Honda nih, tuh selalu terlumasi oleh oli. No, kita zoom. Nah, oke. Ini kita bersihkan, packingnya sedang digosok. No, kayak ngenahin madi ya kayak diduruk terus benang can. Benang. Tuh kalau misalkan pengen mempermudah, dibakar pakai gas portable, nanti dia akan ngeplok, dikerik pakai pisau, seret pakai cutter, enak. Sob, ganti ban sob, depan belakang. Kayak untuk pembersihan tinggal bersihkan saja, nanti lanjut ke proses pemasangan, oke? Oke. Nah ya teman-teman, nih lanjut ke proses pemasangan. Ini kita lem sebelah aja, di bagian area bak kopling aja yang dilem. Kenapa kita lem? Ini untuk mempermudah saat proses pemasangan. Jadi saat pemasangan tidak geser gitu. Ya, di bagian packingnya. Belah. Nah, dan di bagian saringan oli ini udah terpasang, ini udah bersih, udah plong. Oke. Nah, untuk pemasangan ini diameternya yang kecil dan yang besar. Yang kecil letaknya di dalam, yang besar letaknya di luar nih. Diameter ini kecil. Pasang. Nah, ini udah kecuci semua, bersih. Nah, ini sealnya udah dipasang nih, seal sela ini sebelumnya nih. Ya, untuk pergantian seal ini dicungkil aja dari luar bisa gitu, untuk penggantian ini bagian sini. Dipasang aja dulu, nanti kita jelaskan nih di bagian pemasangan. Setut kopling. Ini sistemnya kayak gini. Nah, ya. Nah, ini di bagian sini. Ini ada garis. Nah, kalau kelihatan ada garis nih. Tuh, garis. Garis ini sejajar dengan titik di bagian sini nih, sejajar. Kalau nggak sejajar nantinya, kalau misalkan ke depan, ya ke depannya susah. Kalau ke belakangnya susah gitu. Ini harus pas, benar-benar pas gitu. Kalau misalkan titik di bagian sini sudah pas,
Tapi di oper giginya masih keras aja ke belakang maupun ke depan. Nah, biasanya as persnelengnya, asnya imitasi, ya, asnya gitu. Nah, sekarang kita pasang. Nah, ini kalau nggak nyangkut kayak gini, teman-teman bisa gunakan setempet di bagian sini nih, supaya tidak jatuh saat proses pemasangan, dan juga bisa dimiringin ke sana miring. Nah, berhubung di bagian sini ban yang nggak ada nih, mau servis di bagian shock, nih mudah-mudahan nggak jatuh. Nih, dibuka KP, masuk. Nah, guys. Harus bener-bener pakai perasaan. Nah, wis, nggak pasang baut. Nah, untuk pemasangan baut di bagian sana, sebelum dikencangkan saat masuk klek itu ada space 1 cm ya, kurang lebih nih. Tuh. Terus sebelum dikencengin itu ada space segini. Semuanya. Ya, kalau dimasukin kurang dari 1 cm atau lebih dari 1 cm itu berarti baut bukan kepunyaannya. Udah gitu aja, simple. Ini mesinnya juga belum dinyalain ini. Dari semenjak pasang boring, pasang head, belum. Nanti sekalian. Kalau teman-teman penasaran, simak aja videonya terus sampai selesai, sampai menyalain mesinnya gitu. Nanti juga sekalian kita servis shock nih. Servis shock juga kita videokan. Beres, tinggal pasang step, pasang selahan. Nah, karena untuk bongkar di bagian area magnet tidak perlu bongkar step, tidak perlu bongkar pedal gigi, pedal persneleng tidak perlu. Oke. Pasang step, pasang knalpot. Udah. Nanti kita lanjut ke bagian magnet. Yo, knalpot lah ada ya. Untuk pemasangan knalpot, step, dan pedal engkolan ini tidak perlu kita videokan ya, karena saya kira itu mudah sekali, tidak perlu kita videokan. Jadi meminimalisir waktu, mengefisiensi waktu gitu, waktunya supaya efisien ya, tidak terlalu lama. Oke ya. Nanti lanjut ke bongkar magnet, ganti seal magnet dan ganti seal carter. Pokoknya lebih tepatnya masalahnya di bagian mana ada bocor oli dari sebelah magnet gitu. Nanti kita perbaiki, berpusat dari mana kira-kira bocornya. Nanti kita analisa bareng-bareng, oke? Nah, sekarang kita buka di bagian area magnet nih. Sekalian kita ganti packing. Kan sebelumnya di video awal ini ganti spool. Sekarang kita buka lagi sambil memperbaiki yang bocor, sekalian packing magnetnya diganti. Nah, kan kemarin diganti nih spoolnya.
Kalau kali bisa sama dia mau warna. Nah, jadi kemarin nih kesorean, kemarin cuman keburu bongkar di bagian area magnet, di bagian kopling. Jadi lanjutkan sekarang nih pagi hari. Buka di bagian magnet karena ada bocor-bocor oli dari area magnet dari sini. Pokoknya untuk di bagian area magnet, bocor-bocor ini untuk pada umumnya biasanya seal persneleng, seal magnet, seal kruk A, seal magnet, dan juga seal carter nih. Ini nih yang bulat o-ring dari seal gear gitu, yang terakhir. Untuk pada umumnya gitu. Terkecuali ada kebocoran yang lain, misalkan dari crankcase-nya pecah, itu kan masalah tidak umum gitu. Nah, dari mana itu yang kira-kira bocor? Ya kalau dari seal magnet yang bagian luar ini nggak ada bocor. Kalau berarti dari sini nih remesnya nih dari bawah. Ini di bagian sepi magnetnya dilepas dulu teman-teman nih. Sepi magnet mirip pancong. Tahu nggak pancong teman-teman? Jenis makanan yang modelnya mirip kayak ini nih, kayak sepi magnet nih. Itu namanya kalau di sini pancong. Nah, kalau itu netesan baru. Nah, kalau ini tetesan baru saat dicabut ini doang barusan. Nah, berarti kemungkinan besar di bagian seal magnet tidak ada masalah gitu. Ya. Berarti seal magnet tidak ada masalah, yang bermasalah berarti seal ini nih. Seal carter, o-ring carter, sama di bagian sini nih ada seal, ada o-ring lagi. Jadi setiap bautnya itu ada o-ring. Yang atas, yang bawah sama carter. Kebuktiannya di bagian carternya juga lem-lemannya pakai lem model apa, lem Aibon atau gimana nih. Nah, untuk buka baut di bagian sini ini harus menggunakan mata obeng getok di kenceng, pakai obeng getok pantek aja mah. Ini kalau pakai obeng biasa nggak bakalan kena. Kalau harus pakai mata obeng getok yang tumpul, jangan yang runcing, yang tumpul. Ini pukul dulu biar ada pergerakan di bagian beratnya. Satu lagi. Kalau ku seorang diri
arti sebuah kehidupan. Aku selalu bertanya, harga janji suci dalam cinta. Nah ini sekalian mau ganti oli. Nah ini di bagian sini nih, di bagian orinya ini udah nggak timbul, biasa jadi udah keras. Ini kayaknya udah keras nih, udah bantat. Oh. Oh. Udah keras, udah peang. Tuh, udah rapuh banget. Nah, ini dari sini teman-teman nih. Kalau untuk dari seal magnet, saya kira nggak ada masalah kalau tuh. Coba kayak masih fleksibel tuh kayak. Iya, no. Ah, masih fleksibel banget. Selain dari o-ring ini juga nih, ini bisa jadi dari sini teman-teman nih. Sob. Tawaran tak? Nah, selain dari seal magnet juga atau seal carter juga bisa dari o-ring ini nih. Ini kalau pecah, kalau o-ring ini pecah nih kayak gini contohnya. Ini sih pecah sih enggak, cuman udah peang nih. Nah, ini masih bisa dipakai, masih bagus. Kalau misalnya di bagian sini patah o-ringnya, bagian atas juga, ini bisa oli bisa keluar dari sini melalui baut ini nih, ngikutin derat akhirnya dia keluar. Nah ini mah di bagian o-ringnya masih bagus, o-ring atas o-ring bawah masih bagus. Di bagian seal magnet sama masih bagus, masih fleksibel ya. Jadi untuk bagian area sini ini tidak ada pergantian di bagian seal magnet, tidak ada pergantian di bagian o-ring di bagian baut tutup carter 2, dan tidak ada pergantian di bagian seal di bagian persneleng. Karena untuk di bagian persneleng sealnya ini aman tuh. Kalau misalnya ada bocoran dari sini pasti ada aliran bekas oli dari sini, dari bawahnya. Kalau dari seal gear biasanya ke bagian rantai ini selalu basah terkena oli. Kalau ini enggak, kering. Berarti masalahnya cuma di bagian o-ring ini doang. Untuk bocor-bocor yang area sebelah magnet, oke? Ini kita bersihkan, kita cuci dulu, sekalian nanti ganti oli. Karena untuk bongkar mesin depan dan mesin kanan sebelah kopling ini belum kita masukin olinya belum kita masukin. Sekalian buka di bagian sini, setelah bersih buang dari pembuangan oli, biar sisa-sisa bekas pembersihan atau BBM yang masuk ke bagian dalam mesin, yang masuk ke bagian carter ini terkuras habis, baru kita masukin oli yang baru gitu ya. Kita bersihkan dulu, nanti lanjut masuk ke proses pemasangan. Oke ya, nih lanjut kita pasang. Nah, ini semua komponen sudah kita bersihkan, packing sudah. Nah, ini o-ringnya nih. Nah, ini o-ringnya nih. Lanjut pasang. Yang atas udah masih menempel o-ring carter. Nah teman-teman nih ya, kalau misalkan oli tidak naik dan suaranya agak berisik, nah bisa jadi dari pompa oli yang bermasalah. Gear pompa olinya nih tuh, kalau misalkan giginya udah gundul, itu berpotensi oli tidak akan naik, karena penggerak pompa oli adalah ini gearnya. Nah, untuk pergantian di bagian sini gearnya
pernah kita tutorialkan, nanti linknya kita taruh di deskripsi untuk penggantian gear, pompa oli untuk jenis motor Supra, Supra X, Grand, Legenda, dan blade yang depannya KWP. Sama aja cara teknik proses penggantiannya. Ini udah dipasang, sudah dilem deh ini oli pakai oli. Oli tuh. Nah, untuk di bagian o-ring ini jangan pakai lem ya, diusahakan pakai oli aja. Kalau misalkan o-ringnya baru, kalau menggunakan lem itu bisa dilakukan jika di bagian o-ringnya tidak diganti, dan juga di bagian o-ringnya sudah agak jelek tapi masih bisa dipakai gitu. Saran pakai lem aja, tapi kalau baru mah jangan. Ya, dipaskan lubangnya, lubang baut atas dan bawah. Nah, ini diusahakan setiap pinggirannya jangan sampai ada yang menjepit. Nah, harus disilang pukulnya sekeliling gitu. Oke lah Kak. Jangan ada yang menjepit dan apalagi sobek gitu. Tuh, ceklan tuh ya tuh. Nah, untuk di bagian bautnya, kepala bautnya diusahakan pakai lem. Dikit aja, jangan terlalu banyak. Antisipasi takut ada kebocoran di bagian RF ini gitu. Walaupun di bagian dalamnya ada o-ring, antisipasi lebih baik gitu. Untuk lem jenis lem packing itu tidak paten ya teman-teman, kena getaran dikit aja pasti kena. Jadi untuk proses pelepasannya jangan takut macet, nggak akan macet kalau lem packing. Kalau lem power baru cukup. Lanjut pasang gigi sekunder starter. Biarkanlah ada duka malam ini. Keng packing na pasang dirinya Keng? Packing na gana kan? Jadi may masang na gerak-gerak. Lakukan itu, kau sakiti aku dulu. Untuk pelor starternya juga udah nggak ada. Ini ayah browsing Ya, ayah browsing di HD dia, tapi bisa ilok gerak-gerak. Jadinya pasti gak nahan ya. Tempel tuh.
masuk. Coba nempel tuh. Ya, di tujuan menggunakan packing itu supaya proses pemasangannya nggak susah gitu. Kalau pakai lem packing, sebenarnya tidak menggunakan lem juga tidak masalah. Cuman tujuan kita di sini dikasih lem itu supaya proses pemasangannya nggak susah. Kalau nggak pakai lem suka ngegeser. Namun semua hilanglah sudah. Tinggal cerita hati yang lupa. Oke, pasang. Namun semua hilanglah sudah ditelan dusta. Oh, oh. Oh iya, tadi ya lupa nggak dikasih tahu dulu nih. Untuk di bagian bak magnet di sini dudukan spool, di bawah itu ada celah bolong ya, 2 biji, di belakang 1, di bawah sini 1 ya. Itu diusahakan jangan sampai tersumbat bolong di bagian situ celahnya. Itu bertujuan supaya jika nanti ada kebocoran oli atau bocor seal magnet atau di bagian area seal di bagian dalam magnet, intinya dia langsung menetes keluar. Oke. Kalau di situ tersumbat lubangnya, lubang pembuangannya, nanti kalau misalkan ada kebocoran oli dari area magnet, entah itu dari seal magnet, entah itu dari o-ring seal karter, entah itu di bagian o-ring di bagian baut tutup karter. Ya, jika ada kebocoran nantinya tidak berpotensi merusak ke bagian spool ya, karena pada dasarnya spool untuk motor Supra 100 ini ya, karena untuk Supra 100 ini di bagian area magnet ini spoolnya full kering, nggak boleh kena basah-basahan, nggak boleh kena air, nggak boleh kena oli, pokoknya harus kering di bagian sini syaratnya. Kalau kena basahan-basahan itu nantinya apalagi sampai penuh dengan oli, itu nantinya berpotensi akan merusak ke bagian spool akan konslet, spool bagian AC-nya. Kalau untuk spool bagian pengisian dan pencahayaan, oke lah, masih tahan terendam oleh air atau terendam oleh oli. Tapi kalau misalkan spool AC yang terendam oleh oli atau air, dia nggak tahan lama, karena nilai OHM di bagian
kabelnya, lilitan kabelnya itu kecil-kecil, makanya rentan terjadi konslet kalau basah. Oke, mungkin bisa dipahami gitu. Oli sudah dimasukkan. Kabel gas kecan digantinya. Yalah, kabel gas juga ini harus diganti kabel gas. Suatu saat nanti. Sedikit demi sedikit. Pas. Sangat nih. Di ujungnya tinggal. Gas. Pasang kelamna. Nih kita ulangi lagi untuk penyetelan kan nih udah stasioner nih enak nih ya. Nah untuk penyetelannya normalnya kayak gini nih. Ini habisin sampai mentok, otomatis kan mati. Jadi setelah anginnya habis. Nah setelah kayak gini ya coba selayai hirupan. Nah otomatis kan ini nggak bisa langsam nih tuh mati. Engkol, mati. Nah ini kita setel nih, kencengin sampai bisa langsam. Coba. Nah ini sambil bisa langsam, diusahakan bisa langsam. Nah setelah bisa langsam kayak gini, otomatis kan ini boros bahan bakar, miskin udara karena setelahnya terlalu masuk ke dalam. Nah sekarang kita kendorin sampai posisi stasionernya yang paling tertinggi. Ya posisi pas lagi stasioner, posisi langsam ini paling tertinggi. Itu berhenti, sudah cukup di situ. Nah kalau kesini kecil berarti kencengin lagi. Nah ini paling tertinggi, sekarang ini kendorin. Sampai bisa langsamnya enak, nggak ngebanting. Yes. Nah coba ya selayai. Ini nggak usah diputar-putar lagi, udah cukup segini yang angin. Tinggal sesuaiin yang ini aja nih. Kan enak. Suara mesinnya lembut. Nggak ngebul. Nah sekarang kita cek sirkulasi oli. Nah untuk pengecekan sirkulasi oli bagus apa tidaknya nih. Kunci 17. Nah bisa cek dari sini ya. Dari sini juga bisa, dari sini nih
Ini sudah kita jelaskan di video awal. Kalau dari sini, misal kalau dikendorin dari sini ini keluar oli. Nah, itu belum menentukan bahwa tekanan olinya itu bagus gitu, ya. Jadi untuk menentukan bahwa tekanan olinya bagus dan tidaknya bisa dari sini. Ya. Kalau seukur naik aja dari sini juga udah cukup. Tapi bagus dan tidaknya bisa ditentukan dari atas, dari sini. Ya, karena pada dasarnya oli akan bersirkulasi naik dari sini. Nah, naik ke sini ke bagian open as, terus dia akan menyirami ke bagian platu klep in dan yang egg muter melalui lubang di bagian open as. Durasi open as di situ ada lubang in maupun egg untuk oli, ya. Nah, sekarang untuk menentukan bagus dan tidaknya bisa dari sini. Ini buka. Bisa teman-teman dengerin. Saat dibuka di bagian sini ini terdengar suara gemuruh. Tuh, seperti air mendidih. Kruk 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 kruk. Itu menandakan bahwa tekanan oli yang dari pompa oli ini naik sampai ke atas ke bagian sini. Naik ke sini. Kita naikin naikin RPM sedikit, dia akan mencrat nih ke sini. Nih, kita tonton lihat. Oh. Oh. Apalagi saat RPM tinggi. Ya. Berarti menandakan pompa oli bagus. Suara gemerusuk seperti air mendidih itu menandakan bahwa oli naik ke bagian noken as gitu. Nah, ya kalau misalkan oli keluar dari sini belum tentu tekanan olinya bagus, tapi kalau misalkan oli keluar dari sini berarti tekanan pompa lagi tekanan oli bagus gitu, pompa oli bagus tekanannya gitu. Setiap tekanan oli yang keluar dari sini, setiap oli muncrat yang dari tutup klep paling atas untuk jenis motor Supra 100 ini dan sejenisnya, berarti tekanan oli bagus, tekanan dari pompa oli. Kalau misalkan keluarnya dari sini belum tentu tekanan pompa oli bagus gitu. Simpelnya, oke. Oke, kita biarin, kita entrain dulu karena di bagian boringnya masih baru. Bagian boringnya bekas dilemer, piston baru, boringan quarteran. Jadi biar menyesuaikan dulu gitu. Kalau makhluk hidup biar beradaptasi gitu. Berhubung ini bukan makhluk hidup, mesin, jadi biar menyesuaikan gitu di bagian pistonnya dan dinding pistonnya dan ring sehernya. Oke, ya, mungkin videonya cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, ya. Untuk selanjutnya kita akan memperbaiki di bagian seal shock. Shocknya bocor, ya, shocknya bocor, dan juga ganti kunci kontak. Kunci kontaknya kata yang punya nggak ada nih, kunci kontaknya hilang. Ya, ini sekedar info nih, kalau misalkan kunci kontaknya hilang, ini kondisi kontak off. Nah, untuk jenis motor Supra 100, Supra X 100, Grand, Legenda, Prima dan sejenisnya, kalau misalkan kunci kontaknya hilang saat posisi kontak off, ini teman-teman bisa cabut aja soketnya dua ini, otomatis akan bisa dinyalakan gitu. Cuman kelistrikan ke bagian baterai ini nggak ada, seperti sen gitu, lampu rem gitu nggak ada, dan indikator di bagian sini nggak akan nyala. Tapi bisa untuk menghidupkan, ya, karena untuk kelistrikan di bagian lampu dan untuk menyalakan mesin ini bertolak belakang. Untuk kontaknya di kontak on
Pokoknya bertolak belakang lah antara mematikan dan menyalakan mesin, kontaknya dan kelistrikannya gitu. Jadi lepas aja kayak gini, mesin bisa, insya Allah bisa nyala. Oke ya, kalau untuk ini, untuk video sebelumnya silahkan lihat aja linknya di kolom deskripsi. Kalau misalkan untuk kelanjutannya bongkar shock breaker depan, kalau misalkan ada waktu nanti kita videokan, berarti partnya part 4 atau part 5 nih. Yang ini kurang tahu ini part berapa ini, lupa. Saking banyaknya part 1, part 2, part 3 gitu untuk motor ini. Ya, sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.